Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di Project Kelas Sabtu. Pada siang hari ini saya ingin membuat sebuah nasihat ini menjadi sebuah cerita. Nasihatnya atau sebuah kutipan bijaknya adalah seperti ini. Seekor tikus yang mati di lumbung padi. Kutipan ini mungkin kutipan yang cukup tua dan sindiran ini biasanya memiliki makna tertentu. Maka sebagai bagian itu saya ingin memberikan interpretasi atau penjelasan versi saya. Ini berkaitan sindiran keras terhadap ironi seseorang yang menderita kekurangan di tengah kelimpahan. Baik, teman-teman, saya yang berprofesi sebagai pendidik, saya ingin menggunakan kutipan ini sebagai autokoreksi terhadap diri saya mungkin atau profesi saya. Kita hari ini yang hadir di lingkungan pendidikan banyak yang memang memiliki gelar yang tinggi ya. Gelar S1, S2, S3, bahkan pendidikan online diadakan sebagai sarana mempermudah. Tetapi ingat, sesuatu yang mudah, sesuatu yang berlimpah belum tentu baik adanya jika memang kita tidak saya katakan kita tidak menggunakannya dengan baik. Jangan sampai nanti label sesuatu lulusan kita hadir sebagai label sarjana kertas atau ijazah kertas lah. Jadi sarjana kertas ini saya katakan hanya seseorang yang memang secara akademik, secara angka tahun mereka selesai, tetapi secara makna mereka tidak lulus. Maksudnya tidak lulus, mereka tidak ahli dalam bidangnya. Mereka hanya melewati masanya, selesai lalu mereka berlomba dalam dunia pekerjaan. Baik, jeleknya apa? Seseorang yang seperti ini, mereka yang saya katakan segala sesuatu yang instan itu belum tentu baik. Instan memang cepat dan mungkin ada rasa nikmat di sana tetapi belum tentu baik. Begini, kita mungkin boleh sedikit agak miris dengan informasi hari ini ketika tempat pendidikan terbaik di negeri ini tercemar oleh kasus berkaitan pelecehan seksual. Itu ada di sekitar Jakarta dan Bandung. Teman-teman boleh membuka informasinya. Saya ingin bercerita berkaitan tikus yang mati di lumbung padi atau sindiran kita yang menderita karena di tengah kelimpahan tapi kita terus kekurangan. Kekurangan di sini kita kurang apa lagi berkaitan informasi, berkaitan akhlak dan moral ataupun anjuran-anjuran kebaikan. Bahkan jangan sampai nasihat baik yang dirumuskan dari agama ataupun disarikan dari kehidupan hanya menjadi kebisingan semata. Nasihat itu kehilangan makna. Nasihat itu kehilangan kehilangan nyawanya. Segala sesuatu hari ini yang tercermin di media sosial hanya sebagai hiburan semata. Segala sesuatu menjadi receh. Bahkan yang receh lebih dihargai dibandingkan segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik. Oke, baik teman-teman, memang ada satu kata yang disebut di era ini yaitu era destruktif. Segala sesuatu itu seperti penurunan. Baik, berkaitan era ini saya pikir segala berdasarkan yang pengetahuan saya baca, setiap waktu, setiap masa memiliki tantangannya masing-masing. Hari ini memang kalau berbicara berkaitan informasi, segala sesuatu terdestruktif, segala sesuatu rasanya menjadi gampang. Dulu ketika kita berbicara pengetahuan itu hanya diperoleh oleh seseorang yang rajin berupaya, berusaha tapi hari ini semuanya terbuka, semuanya bisa didapatkan lewat jari tangan. Bahkan pemaknaan pengetahuan yang saya miliki ini pun terbuka lewat jari kita di Google ataupun di mesin pencarian. Baik, teman-teman, supaya ceritanya tidak melebar kemana-mana, saya ingin fokuskan kembali ke judulnya. Tikus yang mati di lumbung padi. Di sini saya ada satu cerita tentang seseorang
apa ya, saya katakan seorang pejabat. Pejabat di sini dia diangkat oleh pemerintah lalu dia hidup berkelimpahan. Karena berkelimpahan ini saya katakan ini karena perumpamannya seekor tikus. Tikus ini tidak sadar ketika dia hidup dalam berkelimpahan, dia seperti memuaskan nafsu hari ini. Segala sesuatunya dimakan, segala sesuatunya itu dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dalam kelimpahan itu dia tidak mawas diri, segala sesuatu walaupun masih kenang dia terus-terusan makan. Sampai akhirnya ada satu titik ketika, karena ini kita bercerita tentang perumpamaan seekor tikus, maka tikus tempatnya memang bukan di lumbung padi. Maka petani mengecek lumbung itu, seharusnya tikus itu kabur lewat lubang yang ia pergunakan untuk masuk. Tetapi karena tikus ini terlalu gemuk dan terlalu rakus, perutnya terlalu besar sehingga dia tidak bisa keluar dari lubang yang pertama dia masuk. Akhirnya singkat cerita perumpamaan ini akan saya tutup. Maka tikus itu ditangkap oleh petani dan ya tahu ending ceritanya lah ya, tikus gemuk itu akhirnya terbunuh. Baik, teman-teman, bercerita ini memang tikus dan lumbung padi adalah sebuah antitesa yang negatif. Saya pikir ya, tikus tidak tempatnya hidup di lumbung padi. Begitu juga dengan tadi seorang saya berikan lembaga pendidikan terdapat kasus berkaitan pelecehan seksual ataupun segala sesuatu yang tidak baik, pendidikan itu dikotori. Yang ketiga yang tadi berkaitan perumpamaan tikus dan pemerintahan, walaupun koruptor dan lain sebagainya, mengapa mereka banyak hadir di ruang pemerintahan? Apakah ruang pemerintahan juga seperti lumbung padi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Teman-teman, sebagai penutup di sini saya selalu ingin memberikan kesadaran yang baik. Kita yang dekat dengan agama artinya kita bisa memiliki pengendalian diri yang baik terhadap diri kita. Tahu kapan kita berkata cukup dan tahu kapan kita merasa belum. Seandainya belum, maka kita tancap gas seperti kemarin konsep yang artinya kita seperti bulldozer, kita siap menabrak segala sesuatu, tetapi memang ada masanya. Dan ada masanya juga kita seperti konsep bin, yang artinya kita belajar untuk sabar, kita belajar untuk menunggu, kita melihat momen yang tepat, momen yang baik untuk kapan kita bereaksi. Baik, teman-teman, saya ingin tutup nasihat ini karena judulnya memang tikus mati di lumbung padi. Saya ingin membuat perumpamaan yang positif. Mari kita menjadi seperti bango atau burung ataupun kupu-kupu di alam liar ini. Jadi kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang indah. Saya ingin gunakan perumpamaan kupu-kupu saja ya, karena kupu-kupu biasanya digunakan untuk perumpamaan yang indah. Ia hadir dengan bulu yang indah menghiasi taman dan setiap kehadirannya dinantikan. Dan perlu dicatat, setiap kupu-kupu yang hadir dia tidak merusak apapun. Tidak seperti tikus yang tadi pastinya akan merusak lumbung padi yang merugikan seorang petani. Baik, teman-teman, ceritanya sampai di sana. Semoga kita hidup dengan baik, kita menjalani kehidupan dengan baik. Saya sebagai seorang pengajar agama, saya tutupnya seperti ini mungkin ya. Kita pandai menjaga sila kita. Perilaku kita terjaga dengan baik. Pikiran, ucapan, tindakan kita terjaga dengan baik, terlindung dengan baik. Lalu di selanjutnya kita juga pandai menjaga perilaku kita dalam bersamadi atau bermeditasi atau berkontemplasi. Ritual kita juga jalankan. Perlu diingat, manusia membutuhkan aspek rutinitas supaya pribadinya terbentuk. Di sini saya katakan sebagai sisi samadi meditasi. Karena apa? Untuk menumbuhkan yang ketiga yang saya sebut, yaitu kebijaksanaan, yaitu cara pandang kita dalam menghadapi masalah atau segala sesuatu. Kita bijak, kita memiliki pengendalian diri yang baik.
Baik, teman-teman, ingin saya tutup dengan seperti ini ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga kita pandai menjaga kehidupan kita dengan baik. Saya tutup, sabe sata bawantu sukitata. Terima kasih, salam.